Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, sebelumnya dalam Zoom ini saya Vini Ainun Kolbi Wasdili SSI MSI membuat video untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajaran. Adapun saya sebagai dosen di Prodi Teknologi Laboratorium Medis Fitkes Unjani mengampu mata kuliah Teknik Biologi Molekuler. Nah, teman-teman di sini sebelum memulai perkuliahan, izinkan saya menyampaikan dulu terkait dengan RPS ya. RPS ini adalah berhubungan dengan mata kuliah Teknik Biologi Molekuler. Nah, di dalam RPS itu ada beberapa capaian pembelajaran yang harus teman-teman capai. Yang pertama adalah mampu mengetahui konsep PCR, yang kedua mampu mengaplikasikan teknik PCR dalam bidang kesehatan, yang ketiga mampu mengetahui konsep pemurnian protein, yang keempat mampu mengaplikasikan teknik pemurnian protein, kemudian mampu mengetahui diagnosis RNA secara molekuler, mampu mengetahui teknik rekombinan DNA, mampu mengetahui pemanfaatan aplikasi biologi molekuler, dan mampu mengaplikasikan teknik biologi molekuler dalam bidang riset kesehatan, diagnosis, ataupun screening. Jadi itu adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang harus teman-teman capai dalam satu semester. Kemudian untuk deskripsi mata kuliahnya itu sendiri adalah yang pertama, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas teknik dan metode yang digunakan dalam bidang molekuler yang berhubungan dengan kesehatan, baik diagnosis maupun screening, serta berhubungan dengan penyakit yang menular maupun tidak menular, dengan metode umum yang digunakan meliputi PCR, elektroforesis, rekombinan DNA, dan metode yang berhubungan dengan protein. Oke, adapun materi pembelajarannya selama 14 pertemuan yang akan teman-teman dapatkan terdiri dari konsep dasar PCR, aplikasi PCR, isolasi protein, pemurnian protein, metode protein, yaitu ini lebih dikhususkan ke SDS page, isolasi RNA, aplikasi biologi molekuler, kemudian ada DNA rekombinan 1-3, dan di 4 pertemuan terakhir kita akan mempelajari kasus gitu ya, yang berhubungan dengan metode-metode tersebut atau dengan teknik biologi molekuler di mana melalui analisis jurnal ya. Untuk topik analisis jurnal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah isolasi RNA, yang kedua adalah metode protein, kemudian yang ketiga dan keempat itu masuk ke jenis-jenis PCR ya, dibagi menjadi 2 sesi. Oke. Ini adalah referensi atau buku yang juga bisa digunakan oleh teman-teman dan tersedia di perpustakaan. Silahkan nanti dibaca ya dan dipelajari. Kemudian selain buku juga tidak terlepas dari jurnal nasional dan jurnal internasional yang bisa digunakan untuk referensi. Nah, masuk ke penilaian karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang terdiri dari teori dan praktikum, jadi ada bobot penilaian untuk praktek laboratorium ya, di mana praktek laboratoriumnya itu komposisinya sebesar 35%. Untuk yang pertama adalah kehadiran 5%, kemudian penugasan selama 1 semester itu 20%, UTS 10%, UAS 20%, praktek lab 35%, dan terakhir soft skill sebesar 10%.
Nah, di sini saya infokan juga terkait dengan nilai ya, nilai teman-teman, kemudian hurufnya itu apa, dan mutunya berapa ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Supaya teman-teman bisa mempersiapkan ya terkait dengan yang nilai yang ingin dicapai gitu ya, mempersiapkan nih saya mau nilai berapa gitu. Tapi untuk standar kelulusan dari mata kuliah ini adalah di nilai absolut 64 minimal dengan huruf BC dan mutunya adalah 2,5 ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa di atas nilai BC ini ya. Kemudian ada tata tertib ya, tata tertib untuk perkuliahan karena perkuliahan ini dilakukan secara luring dan daring. Jadi ketika daring itu ada ketentuan yang harus diikuti ya. Untuk praktek lab dan teori sama-sama keterlambatan adalah 5 sampai 10 menit. Jika daring, Zoom akan segera ditutup setelah 10 menit. Kemudian wajib on kamera dan di-mute. Kemudian format namanya adalah NIM dan nama. Mahasiswa yang dinyatakan hadir adalah yang on kamera ya, bukan berupa foto selama perkuliahan berlangsung. Kemudian absen akan diambil dari rekaman Zoom dan screenshot layar selama perkuliahan. Apabila tidak hadir dengan alasan yang jelas, maka ditugaskan untuk membuat resume pokok pembahasan ketika materi tersebut tidak dihadiri. Kemudian kehadiran, jika kurang dari 80%, maka tidak dapat mengikuti ujian sebelum mengumpulkan tugas yang diberikan. Ya, tugas bisa dikumpulkan melalui email, LMS, maupun Google Form. Setiap mahasiswa yang hadir diharapkan berperan aktif selama perkuliahan berlangsung, boleh mengajukan pertanyaan selama proses perkuliahan dengan menu raise hand atau menulis pertanyaan pada kolom chat ya. Nah, ini adalah tata tertibnya. Baik, untuk penjelasan RPS dan tata tertib, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Sudah Jelas. cukup jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kita lanjutkan ke materi di pertemuan pertama ini. Baik, sebelumnya apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah Sudah, terlihat, Ibu. Bu. Ya, oke. Baik, untuk materi kuliah yang pertama adalah tentang konsep dasar PCR ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya di awal, kita akan membahas terlebih dahulu sesuai RPS itu adalah konsep dasar PCR. Nah, ini tata tertib perkuliahan ya, saya ingatkan kembali dan di sini teman-teman juga sudah mengikuti aturannya ya dengan mengubah NIM dan nama serta on kamera. Baik. Nah, dari materi ini tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep PCR. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan komponen PCR. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan fungsi masing-masing komponen PCR. Dan mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis PCR. Ya. Nah, adapun rencana kegiatannya yaitu perkuliahan online ya yang sedang kita lakukan melalui Zoom meeting. Nanti untuk materinya bisa teman-teman download di LMS. Kemudian ada video PCR yang akan saya tayangkan ya untuk mempermudah pemahaman teman-teman mengenai PCR. Kemudian terakhir adalah penugasan kelompok dan penugasan individu. Baik, kita masuk ke materi yang pertama untuk pendahuluan, di mana pendahuluan ini saya ingin menghubungkan antara
metode pemeriksaan molekuler ya, baik teknik maupun metode yang ada di molekuler. Itu ada apa saja? Ya, pertama dibedakan berdasarkan jenisnya ya. Jenisnya di sini apakah berupa DNA atau RNA atau juga berupa protein. Nah, kalau dia berupa DNA atau RNA, maka ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu pertama PCR, yang kedua real time PCR, yang ketiga nested PCR, dan yang keempat adalah sequencing ya. Nah, kalau berupa protein, apa metode yang bisa digunakannya? Yaitu SDS-PAGE dan Western blot ya, di mana ini pertemuan yang akan kita dapatkan setelah PCR. Nah, jadi apa sih itu PCR gitu ya? Apalagi sekarang kan orang-orang udah pada kenal gitu ya, PCR itu apa gitu ya semenjak COVID. Nah, PCR itu adalah teknik perbanyakan DNA secara enzimatik tanpa menggunakan mikroorganisme atau organisme dengan memanfaatkan variasi suhu menggunakan alat thermal cycler. Jadi, pada prinsipnya alat PCR itu adalah alat thermal cycler seperti ini, di mana dia itu punya pengaturan suhu secara siklus ya. Makanya kenapa disebut cycler dan thermal gitu ya, karena memanfaatkan suhu dan siklus dalam proses perbanyakannya. Nah, kalau diibaratkan alat thermal cycler ini seperti mesin fotokopi ya. Kenapa mesin fotokopi? Karena mesin fotokopi ini kan punya tugas yang sama, yaitu memperbanyak ya, memperbanyak halaman, memperbanyak apa namanya dokumen. Nah, dengan PCR ini juga sama. Kita melakukan perbanyakan di mana perbanyakannya itu adalah DNA yang diperbanyak atau dalam hal ini adalah materi genetik ya. Nah, kemudian di sini eh, mesin fotokopi sendiri kan memerlukan tinta ya, memerlukan tinta, kemudian memerlukan kertas juga gitu ya. Nah, ini adalah sebagai komponen-komponennya. Begitu juga PCR ya. PCR itu punya komponen-komponen, yaitu pertama adalah enzim DNA polimerase, kemudian ada DNTP, ya, di mana DNTP ini terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP. Kemudian ada buffer dan MgCl2, ada primer, dan ada juga DNA cetakan atau template DNA. Baik, kita bahas satu persatu untuk fungsinya. Pertama, enzim DNA polimerase. Ya, enzim DNA polimerase itu adalah suatu enzim yang bisa memperpanjang untai DNA. Jadi dia bisa menambahkan DNTP yang terdiri dari 4 basa itu ke untai DNA yang baru, ya. Kemudian dari DNTP ini apa sih fungsinya ya? Karena dia terdiri dari basa nitrogen, maka dia sebagai penyusun untai DNA-nya. Jadi kalau kalian bayangkan ketika membangun rumah, DNTP ini adalah sebagai batu batanya gitu ya, batu bata untuk apa membangun suatu rumah gitu ya atau menyusun tembok-tembok gitu. Kemudian ada buffer dan MgCl2 ya, ini fungsinya sebagai kofaktor yang menstimulasi kerja enzim ya. Jadi enzim ini akan bekerja optimal ketika mengandung atau ada buffer dan MgCl2. Komponen lainnya adalah primer ya, di mana primer ini dia itu spesifik ya, untai tunggal DNA yang menginisiasi pembentukan dari DNA. Nah, primer inilah yang dia itu spesifik ya. Jadi kenapa PCR bisa spesifik adalah dari urutan primer ini. Kemudian ada DNA cetakan atau template DNA yang teman-teman ini sudah pelajari ya dulu ketika isolasi DNA. Nah, DNA cetakan ini mengandung urutan DNA spesifik yang akan diperbanyak.
Nah, sekarang bagaimana sih proses PCR gitu ya? Udah tahu kan komponennya ini gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Proses yang pertama adalah dimulai dari denaturasi. Di mana denaturasi ini suhu yang digunakan adalah 94 sampai 96. Ini tergantung dari enzim DNA polimerase yang kita gunakan ya. Biasanya nanti ada di kit insertnya. Kemudian apa yang terjadi ketika denaturasi adalah ikatan hidrogennya terlepas ya menjadi DNA untai tunggal. Nah, teman-teman kalau lihat di sini asalnya double stranded, kemudian karena ikatan hidrogen di tengah sini lepas menjadi untai tunggal. Masuk ke tahapan berikutnya adalah annealing, di mana annealing ini terjadi penempelan primer pada urutan DNA spesifik ya, makanya disebut sebagai cetakan. Nah, suhunya rentangnya bisa 45 sampai 60 derajat tergantung dari panjang primer yang kita gunakan ya. Di sini menempel secara spesifik, ada forward dan ada reverse. Nah, selanjutnya setelah menempel si primer ini adalah tahap extension, di mana tahap extension ini adalah proses pemanjangan dari primer, karena primer sebagai inisiasi untuk amplifikasi, jadi ketika sudah menempel, DNA polimerase akan menambahkan DNTP di sini sesuai kalau A dengan T, kalau G dengan C gitu ya, ataupun sebaliknya. Dari untai 3 aksen 5 aksen, ini juga sama dari 3 aksen ke 5 aksen. Jadi selalu dimulai dari 3 aksen. Ya, suhu yang digunakan adalah 72 derajat Celcius. Nah, karena dia berupa siklus, inilah siklus dari PCR yang dimulai dari denaturasi, annealing sampai dengan extension di sini. Jadi yang asalnya 1 untai jadi 2, dari 2 jadi 4 dan seterusnya ya, berlaku 2 pangkat N. Ini untuk proses PCR. Nah, di sini saya akan memutarkan video tahapan dari PCR. Jadi silahkan teman-teman simak ya. The polymerase chain reaction is a method for making many copies of a specific segment of DNA, starting with a very small amount. This technique can be used to identify specific microorganisms from a small amount of DNA and to identify persons involved in crimes from DNA on cigarettes or in a single hair follicle. The DNA to be amplified is mixed with deoxyribonucleotides, a thermal stable DNA polymerase called Taq polymerase, and DNA primers. The DNA primers hybridize to the ends of the gene to be amplified and provide a starting point for the Taq polymerase. The mixture is heated to break the hydrogen bonds in the DNA, forming single-stranded molecules. The mixture is then cooled sufficiently to allow the DNA primers to anneal to each end of the segment to be copied. Nah, ini di tahapan kedua. Jadi tadi ketika proses pemanasan ya. Oke, di sini tahap pemanasan kemudian terlepas ya, putus nih. Jadi single stranded, kemudian dia masuk menempel adalah primer ya. To allow the DNA primers to anneal to each end of the segment to be copied. Taq polymerase then synthesizes the complementary strand of DNA, using the primer as the starting point. Baik, ini adalah proses extension ya, atau proses pemanjangan sehingga nanti yang biru muda ini sebagai urutan yang baru ya, atau new strand. The temperature is raised again to separate the DNA strands and then lowered sufficiently to allow the primers to attach. Taq polymerase now synthesizes another set of new complementary strands. This process is repeated until enough DNA has been produced to be identified or used for further research. Ya, ini After urutan 21 cycles, DNA-nya ya. one molecule of DNA can be amplified to over 1 million copies. This amount of amplification can be achieved by running the reaction overnight in a thermal cycler
an instrument that automatically raises and lowers the temperature at appropriate time intervals. Baik. Jadi di sini terakhirnya dia menyebutkan bahwa yang asalnya satu fragmen ini bisa terdiri dari sekian kopi gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat ini banyak tergantung nanti dari jumlah siklus yang kita gunakan ya. Mudah-mudahan jadi kebayang nih. Nah, kita masuk ke jenis-jenis PCR ya. Jadi PCR itu ada macamnya. Tadi teman-teman udah tahu komponennya apa saja. Nah, PCR itu berkembang ya, dia ada modifikasi-modifikasinya. Salah satunya yang pertama itu adalah real time PCR. Di mana real time PCR ini merupakan metode kuantitatif PCR ya, kuantitatif real time PCR untuk mendeteksi keberadaan suatu gen dan juga mengetahui kuantitas gen target selama reaksi PCR. Nah, perbedaannya itu adalah tidak memerlukan elektroforesis. Jadi bisa langsung diamati berapa jumlah amplikonnya atau berapa jumlah DNA kopinya. Kenapa bisa? Karena dia itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada yang namanya adalah di sini reporter dan quencher ya, di mana reporter quencher ini merupakan suatu probe atau penanda dari suatu primer sehingga ketika proses amplifikasinya selesai seperti ini sudah diperpanjang, dia akan mengalami berpendar. Di sini ya mengalami pendaran yang asalnya tidak berpendar jadi berpendar, sehingga pendaran inilah yang bisa nanti dikuantifikasi ya atau dihitung berapa jumlah pendarannya. Itu untuk yang real time PCR. Nah, kalau ada lagi jenis lain yaitu nested PCR, di mana nested PCR ini adalah menggunakan dua primer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada istilahnya primer luar, ini yang warnanya biru, dan ada primer dalam ya yang ini. Jadi primer luar dan primer dalam ini apa bedanya? Yang pertama, rangkaian primer pertama itu dirancang untuk melakukan annealing ke rangkaian hulu. Jadi di hulu itu di bagian awal ya dari awal cetakan DNA-nya. Kemudian setelah diperpanjang, nah akan diamplifikasi ulang si cetakan tersebut oleh primer yang di dalam atau primer yang kedua. Nah, ini ya, primer yang warnanya kuning. Ini adalah primer dalam atau primer yang kedua. Sehingga apa yang diamplifikasi atau yang diperoleh di akhir reaksi itu adalah hasil PCR ya atau amplikon yang lebih spesifik ya, karena tadi kalau misalnya amplikon pertama ini tidak dihasilkan, maka si primer yang kedua ini tidak akan bekerja gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih multiplex PCR. Apa bedanya ya? PCR, multiplex PCR ini dengan nested PCR sama-sama menggunakan dua primer ya, minimal dua pasang primer. Nah, yang membedakan kalau PCR multiplex ini terdiri dari banyak set ya, ada banyak set primer. Nah, di sini contohnya ada 4 set ya. Berarti dari 4 set ini dia akan menghasilkan ukuran DNA target yang berbeda-beda. Ya, di sini kalau teman-teman lihat ya, 1 2 3 4 dengan warna berbeda ketika hasilnya di elektroforesis di sini menunjukkan 4 gen target yang berbeda. Nah, itu perbedaan antara multiplex dengan nested PCR walaupun sama-sama menggunakan lebih dari satu pasang primer. Kalau konvensional tadi itu dia pakai satu pasang ya, pakai satu pasang primer. Oke, nah sebelum saya masuk ke tugas kelompok, silahkan ada yang ingin ditanyakan dulu terkait materi yang disampaikan.
Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Tina. Em, Ibu mau tanya, kalau misalnya keuntungan menggunakan nested PCR sendiri itu apa, Bu? Ya, baik. Kan maksudnya ada banyak jenisnya gitu, Bu. Ya. Ya. Jadi apa sih gitu ya untungnya gitu kan kita udah ya udah PCR real time PCR itu udah bagus ya bisa sampai kuantifikasi gitu. Kalau nested apa sih gitu ya. Nah, di sini nested itu dia bisa lebih spesifik ya. Kenapa bisa lebih spesifik? Karena dia itu mendeteksi atau mengamplifikasi gen target yang lebih dalam ya. Jadi kalau saya kembali slide-nya untuk yang nested ini ya tadi saya sampaikan kenapa sih dia itu lebih apa namanya disukai gitu ya atau apa sih keuntungannya gitu ya kalau kita menggunakan nested. Nah, ketika kita menggunakan nested karena desain primernya itu adalah berdampingan ya, berdampingan seperti ini antara desain primer 1 dan 2. Jadi otomatis kalau misalnya cetakan yang pertama di sini ya, teman-teman lihat first round PCR-nya itu tidak berhasil atau tidak terbentuk si untai DNA-nya, otomatis nanti primer ini tidak akan menempel. Nah, disitulah kita tahu bahwa bisa jadi si primer ini menjadi tidak spesifik ya. Tapi keuntungannya apa kalau misalnya benar berhasil desain primernya bagus adalah ketika di sini berhasil diamplifikasi, maka gen target teramplifikasi nih semua ya. Maka si primer yang kuning ini bisa bekerja sehingga hasil produk PCR-nya itu adalah lebih spesifik gitu ya. Jadi menghindari penempelan dari primer yang tidak spesifik gitu ya, Vina. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup untuk materinya? Cukup, Cukup, Ibu. ya, Bu. Ya, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini untuk minggu depan silahkan teman-teman diskusikan dan nanti dipresentasikan ya di minggu depan, minggu kedua sesuai dengan materinya yaitu tentang aplikasi PCR. Nah, tugasnya yaitu teman-teman membuat presentasi dengan menjelaskan contoh deteksi menggunakan real-time PCR, multiplex PCR, dan nested PCR. Jadi silahkan pilih jurnal yang dia itu ada deteksi dengan menggunakan 3 teknik ini. Ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3 berbeda-beda. Untuk ketentuan tugasnya, silahkan nanti menggunakan PowerPoint maksimal 5 slide ya, supaya tidak terlalu banyak. Dan jangan lupa juga menuliskan referensi dari materi yang disampaikan. Baik, untuk tugasnya apakah bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan untuk Bisa, tugasnya? Bisa dipahami ya? tidak, Ibu. Bisa dipahami, Bu. Ya, baik. Untuk selanjutnya, nah seperti yang saya sampaikan di awal pembelajaran ya. Jadi nanti teman-teman setelah perkuliahan ini silahkan di-scan barcode-nya atau bisa diketik ya. Ini link untuk kuisnya ya. Link kuis ini berlaku sampai 1 jam ke depan. Jadi silahkan dikerjakan untuk melakukan evaluasi ya, evaluasi diri terhadap materi yang sudah disampaikan. Jadi silahkan teman-teman dikerjakan sebaik mungkin ya.
supaya hasilnya lebih maksimal seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk tugas itu ada 20% ya. Baik, untuk minggu depan ya berdasarkan RPS kita akan belajar tentang aplikasi PCR. Jadi nanti setelah teman-teman presentasi ya kita akan diskusi dan saya juga akan mengarahkan gitu ya terkait dengan aplikasi PCR ini untuk minggu depan. Baik, ada pertanyaan? Mungkin cukup, Ibu. Cukup, baik. Baiklah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat ya. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang kedua. Akhir kata, saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Bu. Ya, sama-sama.